OTT Pak, terkait dengan OTT, penjelasan lebih lanjut. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Sempat ditunda oleh pimpinan DPR, akhirnya DPR ini melaksanakan juga fit and proper test terhadap para calon pimpinan KPK. Jadi mereka ini yang sekarang mengikuti fit and proper test oleh Komisi 3 itu adalah calon pimpinan KPK hasil seleksi dari era pemerintahnya Jokowi. Sebelumnya kan banyak kalangan dari aktivis civil society, penggiat anti korupsi, yang mendesak agar pemerintahan Prabowo itu membatalkan hasil seleksi pansel yang dibentuk di era Jokowi. Jadi yang sekarang ini calon pimpinan KPK yang diajukan oleh pansel itu baiknya diganti dengan calon pimpinan baru yang kemudian ini hasil dari seleksi tim sel yang dibentuk oleh pemerintahnya Prabowo. Kenapa? Karena diduga mereka ini yang sekarang lolos menjadi calon pimpinan KPK ini adalah titipan dari Jokowi. Ini untuk mengamankan dia dan keluarga serta kroninya dari bidikan KPK. Karena mereka ini kan sekarang ini banyak dituntut oleh publik untuk juga diseret oleh KPK karena kasus-kasus korupsi selama Jokowi menjabat 2 periode. Tapi sekarang ini ternyata para calon pimpinan itu tetap diseleksi dan artinya mereka inilah yang nantinya akan menjadi pimpinan KPK. Ini yang membuat kalangan aktivis penggiat anti korupsi sangat pesimis dengan KPK yang selama ini sudah posisinya dilemahkan dan sekarang kemudian mereka ini masih terus meskipun pemerintahan berganti tapi mereka ini adalah akan tetap berada di bawah kendali dari Joko Widodo. Dan salah satunya yang sekarang ini mengikuti fit and proper test calon pimpinan itu adalah Yohanes Tanak. Ini mantan jaksa yang masih menjabat sebagai wakil ketua KPK. Yohanes Tanak ini adalah satu-satunya pimpinan KPK yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos. Satu lagi pimpinan KPK yang kembali juga mengikuti seleksi, yakni Nurul Gufron, itu tapi dia gagal. Baik Nurul Gufron maupun Yohanes Tanak ini pernah diadukan ke Dewan Pengawas KPK dan pernah diperiksa oleh Dewas. Kalau Nurul Gufron itu kemudian dinyatakan dia bersalah karena disebut trading of influence atau memperdagangkan pengaruh dengan membantu koleganya itu memindahkan atau memutasi anak dari seorang koleganya itu yang bekerja di Kementerian Pertanian. Sementara kalau Yohanes Tanak ini pada waktu itu disidang oleh Dewan Pengawas karena dugaan adanya konflik of interest ketika sedang menangani kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Karena Yohanes Tanak ini diketahui dia melakukan komunikasi dengan salah satu pejabat di Kementerian ESDM yang pada waktu itu sedang diselidiki oleh para penyidik KPK. Dan kebetulan ini pejabat itu sama latar belakangnya dengan Yohanes Tanak dari institusi kejaksaan. Tapi kemudian Yohanes Tanak ini dibebaskan, beda dengan Nurul Gufron. Nah, yang sangat menarik dalam sesi tanya jawab ini kan setelah sebelumnya memaparkan apa program kerjanya dia dan kira-kira apa yang akan dia lakukan nanti kalau dia terpilih menjadi pimpinan KPK itu. Sekarang yang paling banyak disoroti adalah pernyataan dari Yohanes Tanak yang menyatakan kalau dia nantinya terpilih
menjadi pimpinan KPK itu dia ingin agar OTT atau operasi tangkap tangan itu dihapuskan karena bertentangan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selama ini kata Johannes Tanak dia sebenarnya tidak sepakat dengan OTT itu, tetapi ya karena pimpinan yang lain tetap menjalankan itu maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. OTT ini memang selama ini menjadi momok bagi para pejabat maupun anggota dewan yang tertangkap karena operasi tangkap tangan. Dan saya kira ini memang jadi salah satu instrumen andalan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tetapi sudah sejak lama soal ini kan ditentang. Bahkan ini yang menentang bukan hanya kalangan pejabat biasa, ya ini salah satu petinggi negara, yakni waktu itu adalah Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Pak Luhut pada waktu itu dia menyatakan bahwa OTT itu adalah kampungan dan katanya ini membuat citra Indonesia sangat jelek di mata asing. Ya, ini aneh banget ya. Bukan tidak ada korupsinya yang dipersoalkan, justru malah OTT-nya. Jadi kan katanya Indonesia itu citranya jelek di dunia internasional karena terjadinya OTT. Jadi kalau terjadi korupsi terus-menerus dan kemudian itu tercermin dari indeks persepsi korupsi di kalangan para investor asing itu bukan apa itu bukan kampungan gitu ya. Oke lah, tapi soal itu yang kemarin itu ditanyakan oleh anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Nasdem, bagaimana pandangan dari Yohanes Tanak tentang OTT itu. Saya Rudi Lalo, Dapil Sulawesi Selatan 1, Pak. Tadi menarik makalah yang disampaikan oleh Pak Yohanes Tanak soal pencegahan, sampai kalau sudah ada formulasi dicantumkan dalam Perpres. Ya, saya butuh penjabaran lebih lanjut, seperti apa konsep yang dimaksud itu. Yang kedua, Pak Yohanes Tanak sebagai mantan jaksa senior, ada menarik statement satu pejabat tinggi, saya tidak usah sebut namanya, OTT itu kampungan. OTT kampungan. Kalau tidak salah, pernah saya membaca, mendengar itu. Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan menurut Pak Yohanes Tanak atau seperti apa? Karena begitu banyak orang yang sudah di OTT, begitu banyak orang yang sudah keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jerah, Pak. Ya, ini perlu koreksi saja misalkan. Apakah ini masih relevan kondisi kekinian? Ataukah misalkan ke depan Pak Yohanes Tanak lebih fokus pada pengembalian kerugian negara. Bayangkan kalau kita punya utang negara ribuan triliun, lalu kemudian KPK bekerja untuk penyelamatan aset negara misalkan, menambah penerimaan negara misalkan, sektor sumber daya alam misalkan, ya luar biasa. Ini mohon tanggapan Pak Yohanes Tanak. Seperti apa agar kerugian-kerugian yang selama ini besar bisa ditambal, Pak, lewat penegakan hukum. Itulah tujuan penegakan hukum, ada kemanfaatan bagi rakyat. Nah, yang mengejutkan itu adalah jawaban dari Yohanes Tanak yang tadi dia menyatakan bahwa dia tidak sepakat dengan OTT itu. OTT, Pak, terkait dengan OTT, penjabaran lebih lanjut. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya. Apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang.
Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan logika. Bukan berdasarkan logika. Kemudian upaya pencegahan saya kira, dan saya sudah sampaikan tadi, sekarang dari mohon izin dari PKB, banyak aparat penegak hukum yang terjerat korupsi. Bagaimana strategi saya dalam mengkoordinasi? Ya, memang banyak pejabat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, dan dari Mahkamah Agung juga kita sudah melakukan penangkapan, dan dari kepolisian juga ada, dari kejaksaan juga ada. Dan kalau yang di luar OTT kita koordinasi. Tapi kalau yang OTT seperti misalnya Kejarin tertangkap di Jawa Tengah, itu memang dapat dikualifikasi sebagai OTT karena tidak ada target kita untuk ke sana. Tentunya dapat informasi berdasarkan penyadapan, ada penyerahan uang di sini. Itulah kemudian ditangkap. Nah itu Pak. Jadi kemudian kalau namanya OTT dalam sudah ada surat perintah, itu bukan OTT lagi. Karena sudah ada surat perintah. Bagaimana suatu peristiwa yang terjadi, bagaimana kalau ada surat perintah, itu bukan lagi OTT namanya. Tapi ya itu, kondisi 5 pimpinan. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya mohon maaf. Apa yang mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK? Ya saya mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK, saya ingin memberantas korupsi. Karena saya berlatar belakang sebagai penegak hukum. Saya ingin apa yang dicita-citakan oleh negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu bisa tercipta, bisa terjadi. Tiada yang mustahil hal itu bisa terjadi kalau kita mau. Dan untuk itu saya akan berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif dalam permasalahan seperti ini. Ada hal yang terjadi di eksekutif, tentunya kita berkoordinasi dengan presiden atau para menteri. Dan ada yang terkait dengan legislatif, tentunya kita akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR. Tidak serta-merta melaksanakan kekuasaan itu tanpa suatu aturan. Saya kira menjalankan itu harus sesuai dengan aturan. Kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan yudikatif. Dalam konteks suatu perkara yang diproses di persidangan, kemudian hakim sudah mengatakan cukup bukti dan dapat dibuktikan, tetapi ternyata menghukum tuntutannya rendah. Ini kan tidak sesuai dengan tujuan hukum. Jadi ini mesti mulai mesti kita catat ya, karena tadi begitu Yohanes Tanak menyatakan bahwa dia tidak sepakat dan dia akan menghapuskan OTT, itu kan anggota Komisi 3 itu langsung bertepuk tangan. Dari sini kita udah mulai curiga kalau tepuk tangan itu satu, tentu saja para anggota DPR ini setuju dengan pandangan Yohanes Tanak. Dan kalau mereka setuju, berarti ya Yohanes Tanak ini bisa dipastikan dia akan jadi salah satu calon pimpinan KPK yang lolos dong ya. Karena kan yang menentukan fit and proper test ini adalah Komisi 3. Kemudian jadi kita teringat, mengapa ya kalau anggota DPR Komisi 3 ini malah bertepuk tangan begitu soal OTT ini? Apakah karena kaitannya ini sebelumnya banyak sekali kolega mereka di DPR itu yang juga di OTT gitu. Dan ini memang menjadi momok, bukan hanya kalangan DPR tapi juga banyak petinggi negara. Tapi belakangan ini kan kasus OTT itu jadi persoalan dan banyak kemudian menyoroti dan menjadikan justifikasi, terutama setelah Paman Birin Gubernur Kalimantan Selatan itu dia setelah dinyatakan jadi tersangka oleh KPK, tapi kemudian dia dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang pra-peradilan karena kasus OTT. Jadi dari sini kemudian banyak yang menyoroti KPK itu memang betul-betul sekarang sebagai lembaga sudah sangat tidak efektif dan sangat terlihat bahwa mereka itu tunduk pada kekuasaan, karena dikalahkannya KPK oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bukan soal OTT-nya, tapi adalah keputusan dari pimpinan KPK yang tidak segera menetapkan Paman Birin atau Sabirin Nur ini sebagai DPO dalam pencarian orang. Karena kan dia ini kabur dan kemudian KPK tidak segera menetapkan dia DPO. Dan rupanya juga KPK yang menetapkan Paman Birin ini, karena meskipun itu bagian dari rangkaian OTT kan, tapi dia tidak langsung tertangkap tangan di situ. Harusnya
sebelum ditetapkan jadi tersangka dia diperiksa dulu. Tapi ini tidak ada pemeriksaan dan ketika dia kabur dia tidak dinyatakan sebagai DPO. Kan mestinya dipanggil sebagai saksi dulu dan kemudian setelah dipanggil, diperiksa kemudian dijadikan tersangka. Tapi ketika dia akhirnya buron, itu tidak segera dinyatakan sebagai daftar pencarian orang. Inilah yang kemudian menjadi dasar hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalahkan KPK. Dan ini banyak disoroti karena dikaitkan juga dengan adanya dugaan-dugaan permainan kekuasaan karena Paman Birin ini adalah paman dari Haji Isham. Ini Haji Isham ini sekarang salah satu konglomerat paling top di Indonesia dan dia banyak juga menggarap proyek-proyek pemerintah antara lain itu food estate di Papua yang membuka lahan hutan sampai jutaan hektar di sana. Apakah ini ada permainan-permainan semacam itu atau benar-benar ini semata-mata keteledoran dari pimpinan KPK yang tidak segera menerbitkan DPO? Atau kalau teledor ini kan jelas dari standar umum, mengapa itu tidak dilakukan? Apa ini memang sengaja dilakukan untuk memberikan celah sehingga Paman Birin ini bisa bebas? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan semacam ini muncul karena memang kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi ini sekarang di titik nadir. Jadi nanti kalau ditambah tanpa ada OTT, ya ini akan semakin ompong ya KPK. Dan DPR kelihatannya sepakat dan itu tercermin dari tepuk tangan yang mereka berikan ketika tadi Yohanes Tanak itu menjawab pertanyaan bahwa dia tidak sepakat dengan OTT.